Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dosen bidang studi atau Bapak Dr. Haji Fathul Maujud MA yang saya hormati. Singkatnya teman-teman jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas B yang saya cintai dan banggakan. Baik, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang isi makalah kami terkait dengan alih kode dan campur kode. Untuk itu mohon disimak dan didengarkan. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaklumi dan dimaafkan, dan apabila ada penjelasan dari saya yang nantinya tidak dapat dipahami oleh dosen dan para pembaca atau para pendengar, singkatnya teman-teman pendidikan bahasa Arab kelas B, mohon untuk ditanyakan dan dikritik, kemudian diberikan saran. Langsung saja, pada kali ini, pada kesempatan ini saya mendapat bagian pengertian alih kode dan campur kode. Kemudian pengertian alih kode, apa sih alih kode tersebut? Baik. Jadi menurut pendapat Houghton mengatakan alih kode yakni peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Alih bahasa ini sepenuhnya terjadi karena perubahan-perubahan sosiokultural dalam situasi berbahasa. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi faktor-faktor seperti hubungan antara pembicara dan pendengar, variasi bahasa, tujuan berbicara, topik yang dibahas, waktu dan tempat berbincang. Kemudian lebih lanjut, Apple dalam Chair mengatakan alih kode yaitu gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Ditambahkan lagi oleh Himes bahwa alih kode bukan hanya terbagi antar bahasa, tapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya terdapat dalam satu bahasa. Sebagai contoh peristiwa peralihan yang terjadi dalam satu kelas yang mempelajari bahasa asing, kita ambil contohnya bahasa Inggris. Kemudian di dalam kelas tersebut secara otomatis menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian terjadi percakapan dalam suatu bahasa nasional, contohnya bahasa Indonesia. Lalu ada salah satu teman tiba-tiba beralih ke bahasa daerah, contohnya bahasa Sumbawa atau kita bahasa Lombok lah ya. Maka kedua jenis peralihan ini juga disebut alih kode. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Misalkan dalam suatu kelas kita melakukan sebuah percakapan dengan beberapa teman lainnya, yang kebetulan teman tersebut dari Lombok misalkan. Kemudian awalnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu tiba-tiba si teman kita itu berbicara atau bercakap menggunakan bahasa Lombok. Nah, itulah ketika teman yang berbahasa Lombok secara tiba-tiba menggunakan bahasa Lombok yang tadinya kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, maka itulah yang dinamakan peralihan kode. Nah, bahasa yang kita gunakan yang tadi awalnya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian salah satu teman tersebut secara tiba-tiba menggunakan bahasa Sasak atau bahasa Lombok, itulah yang dinamakan peralihan kode. Kemudian yang kedua, campur kode. Apa sih campur kode itu, teman-teman? Ya. Kemudian gejala lain yaitu campur kode ya. Nah, ini campur kode. Gejala alih kode biasanya diikuti dengan gejala campur kode nih. Nah, di dalam kutipan atau pendapat Challenger dalam Chair mengatakan apabila di dalam satu peristiwa tutur terdapat klausa-klausa atau frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, atau hybrid clause atau hybrid phrase, dan masing-masing klausa dan frase tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi ini adalah campur kode. Kemudian dilanjut lagi oleh pendapat Nababan mengatakan campur kode yaitu suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa
tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Maksudnya adalah keadaan yang tidak memaksa atau menuntut seseorang untuk mencampur suatu bahasa ke dalam bahasa lain saat peristiwa tutur bahasa sedang berlangsung. Jadi penutur dapat dikatakan secara tidak sadar melakukan pencampuran serpihan-serpihan bahasa ke dalam bahasa asli. Baik. Campur kode serupa dengan intervensi dari bahasa satu ke bahasa lain. Dalam campur kode, penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Unsur-unsur tersebut berupa kata-kata, terdapat juga berupa frase atau kelompok kata. Jika berwujud kata biasanya gejala itu disebut peminjaman. Hal yang menyulitkan timbul ketika memakai kata-kata pinjaman, tetapi kata-kata pinjaman ini sudah tidak dirasakan sebagai kata asing, melainkan dirasakan sebagai bahasa yang dipakai. Sebagai contoh, contohnya, si A berbahasa Indonesia. Kemudian ia berkata, sistem operasi komputer ini sangat lambat. Dari sini terlihat si A banyak menggunakan kata-kata asing yang dicampurkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Sistem operasi, sistem itu merupakan bahasa asing, bukan murni dari bahasa Indonesia sistem operasi. Nah, sehingga dari kalimat si A tersebut dapat kita kesimpulkan bahwa itulah yang dinamakan campur kode. Dia secara tidak sadar mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Banyak di kehidupan kita sehari-hari di kampus maupun di lingkungan kita, khususnya orang yang tinggal di Lombok ya kita kembali ke orang Lombok. Nah, pernah nggak kita sadar teman-teman, ketika kita berbicara dengan teman kita yang lain di luar sana, pernah mendengar teman kita mengatakan, kamu kenapa tadi tidak masuk ke kelas? Kenapa kamu tidak ke kuliah, ke kampus? Nah, kemudian teman kita itu berkata atau menjawab, lasingan, tadi kita buru-buru. Nah, secara tidak sadar, teman kita yang menjawab pertanyaan kita tersebut melakukan percampuran kode, campur kode. Mengapa? Secara tidak langsung, dia mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sasak. Mengapa demikian? Karena kata lasingan itu tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, karena kata lasingan itu merupakan bahasa Sasak atau bahasa Lombok. Sehingga ketika teman tersebut yang menjawab pertanyaan dari kita mengatakan, lasingan tadi kita berburu, itu sudah sering terjadi. Bahkan menjadi kebiasaan kita selaku orang Lombok, sebagai orang Lombok, ketika kita berbicara. Tidak bisa atau mungkin bahkan sulit untuk kita hindari atau menghilangkan bahasa Sasak di dalam kita berbicara bahasa Indonesia. Baik, itulah sekilas tentang alih kode dan campur kode. Mohon dipahami. Apabila tidak dipahami, silakan ditanyakan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Mar'atul Mufida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, step materi kedua akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya alih kode dan campur kode dan jenis-jenis alih kode dan campur kode. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seperti yang dikemukakan Chair, yaitu A. Penutur perilaku atau sikap penutur yang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena tujuan tertentu. Misalnya, mengubah situasi dari resmi menjadi tidak resmi. Atau sebaliknya, kemudian ada juga penutur yang mengharapkan sesuatu dari mitra tuturnya, atau dengan kata lain mengharapkan keuntungan atau manfaat dari percakapan yang dilakukannya. B. Lawan tutur, mitra tutur atau lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Misalnya, karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan tuturnya. Jika lawan tutur yang latar belakang
kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode dalam wujud alih varian atau baik regional maupun sosial, ragam gaya atau register. C. Hadirnya penutur ketiga, kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan peristiwa alih kode. Perubahan situasi pembicaraan juga dapat mempengaruhi terjadinya alih kode. Topik pembicaraan merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Jenis-jenis alih kode dan campur kode. Jenis alih kode metaforis yaitu kode yang terjadi jika ada pergantian topik. Alih kode situasional yaitu alih kode yang terjadi berdasarkan situasi di mana para penutur menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa tertentu dalam suatu situasi dalam bahasa lain dalam situasi yang lain. Ada juga alih kode lain yaitu alih kode intern dan ekstern. Alih kode intern yaitu alih kode yang berlangsung antar bahasa sendiri seperti dari bahasa Indonesia ke bahasa Sumbawa atau sebaliknya. Sedangkan alih kode ekstern yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Jenis-jenis campur kode dibagi dua yaitu A. Campur kode keluar yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing atau dapat dijelaskan bahasa asli yang bercampur dengan bahasa asing. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. B. Campur kode ke dalam yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Sumbawa, bahasa Batak, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.